Bab 1081, Ksatria Dinosaurus Tinta Luolan. Meskipun dia memutuskan untuk tetap berpetualang, dia juga bijaksana. Dengan peningkatan budidaya, kemampuan bertahan hidup mereka juga sangat ditingkatkan. Dalam hal perhitungan mental dan tidak disengaja, bukan berarti tidak ada peluang. Bai Xiu mengangguk, katakan saja apa yang kamu katakan. Kami sepenuhnya siap, dan kemudian kita ditakdirkan. Lan Xuanyu berkata, mari kita latih dua orang untuk memasuki kapal perang Cui Mo bersama-sama. Kesempatan mungkin hanya sesaat. Ini baik. Kadang-kadang menunggu adalah yang paling menyakitkan, seperti halnya Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Namun untungnya mereka adalah dua orang, jika hanya satu orang, perasaan ini akan lebih menyakitkan. Keduanya hidup dengan cara yang sederhana, dan pada dasarnya tinggal di tempat tinggal mereka untuk berlatih sepanjang waktu. Energi kehidupan yang tebal masih sangat membantu untuk promosi mereka. Lan Xuanyu mengingat perubahan dalam proses penyerapan Long Li, sambil menggambar pola ajaib yang diingatnya di Long Li Hall. Pola ajaib Long Li Hall sangat rumit, hanya ingatan itu, dia hanya ingat beberapa bagian. Anda perlu mengamatinya dengan lebih cermat untuk mengingat semuanya. Melalui penggambaran ulang pola magis, ia menemukan bahwa meskipun prinsip dari pola ini tidak sepenuhnya dipahami, ia juga memiliki efek yang sama dengan lingkaran bimbingan jiwa. Spar besar di bagian atas aula Long Li adalah masalah. Masih belum jelas apa peran spar. Tidak ada keraguan bahwa spar yang begitu besar seharusnya menjadi harta. Kemungkinan memiliki efek menyaring energi, atau efek kondensasi dan menyerap energi. Bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk menemukan batu ajaib semacam itu. Mengalihkan perhatian mereka pada studi lingkaran sihir aula Long Li, suasana hati mereka sedikit tenang. Waktu lebih lama dari yang diharapkan, setelah 3 hari. Kaisar Yuanlong baru saja menelepon dan meminta mereka pergi ke istana utama. Lan Xuanyu dan Bai Xiu dengan hati-hati memeriksa napas satu sama lain dan memastikan bahwa tidak ada yang hilang. Keduanya keluar dari kediaman dan langsung menuju istana utama. Kali ini mereka tidak terbang, tetapi berjalan melewatinya. Ketika tidak perlu, Lan Xuanyu harus mengekspos negaranya kepada pihak lain sesedikit mungkin. Ksatria Dinosaurus Meksiko adalah pembangkit tenaga listrik top, dan kesalahan dalam detail dapat ditemukan oleh pihak lain. Ketika mereka datang ke istana utama kota, Huang Yuanlong sudah menunggu di gerbang. Ketika mereka melihat keduanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, mengapa kamu tidak terbang? Aku sudah lama menunggu di sini. Bai Xiu berkata, Tuan Ksatria Dinosaurus ada di sini. Kami takut untuk terbang dan tidak menghormatinya. Huang Yuanlang sedikit tersenyum dan berkata, tidak, Lord Luolan sangat santai. Dia suka mendukung generasi muda. Ikut denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam. Lan Xuanyu dan Bai Xiu saling memandang dan mengikuti di belakangnya. Tidak diragukan lagi, kata-kata Kaisar Yuanlong telah membuktikan bahwa itu memang Ksatria Dinosaurus Meksiko. Ketiganya pergi ke ruang tamu utama istana utama bersama. Di ruang tamu utama, 2 orang duduk. Kaisar Doj duduk di posisi kedua, tetapi memberikannya kepada orang lain di posisi utama. Orang ini terlihat lebih muda daripada di gulir gambar. Pada gulir gambar, wajahnya hanya terkena sedikit di bawah perisai wajah, itu tidak jelas, dan dia mengenakan baju besi dan wahana di belakang naga. Pria di depannya tampak seperti pria parubaya berusia 30-an, ramping, tinggi, dan tampan. Tetapi matanya sangat dalam, dan dia tidak tahu dari penampilannya berapa umurnya. Sepasang pupil mata hijau gelap sangat khas, dan pupil kadang-kadang akan sedikit ereksi, menunjukkan identitas keluarga naganya. Tapi darinya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak merasakan setengah dari fluktuasi energi. Sama seperti orang biasa, di depannya, Kaisar Doj tampak sangat hormat, duduk di sana dengan punggung lurus. Tuan Luolan, Xiu dan Lan ada di sini. Huang Yuanlang memberi hormat kepada pria parubaya itu dengan hormat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Luolan, penunggang dinosaurus Meksiko. Luolan memandang Lan Xuanyu dan Bai Xiu dengan tenang. Dalam sekejap, keduanya memiliki perasaan transparan bahwa seluruh tubuh mereka terlihat. Darah dalam tubuh langsung menjadi gelisah. Lan Xuanyu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dalam pusaran pembuluh darah. Pembuluh darah Raja Naga Perak berada dalam keadaan diam di bawah tekanan penuhnya, dan pembuluh darah Raja Naga Emas dilepaskan ke tingkat maksimum, menutupinya. Garis keturunan Dewa Naga 7 warna bertindak sebagai penghalang utama antara kedua garis keturunan,
dengan garis keturunan Raja Naga Emas di luar dan garis keturunan Raja Naga Perak di dalamnya. Ini seperti cincin 3 cincin. Pemburu harta karun memberitahu Lan Xuanyu bahwa bahkan orang kuat tingkat dewa tidak bisa menembus ke dalam darah Raja Naga Emas hanya berdasarkan wawasan. Nyanyian naga yang dalam terdengar dari kedua orang itu hampir bersamaan. Mata keduanya juga menjadi murid vertikal dalam sekejap. Naga yin di Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi cerah, dan sisik emas muncul dari tubuh, menyebar ke seluruh tubuh. Napas yang sangat kuat dan sengit meletus dari tubuhnya. Huang Yuanlang, yang berdiri tidak jauh darinya, diambil beberapa langkah mundur karena terkejut, jelas merasa bahwa garis keturunannya tampaknya terpengaruh. Menarik. Mata Luolan jatuh pada Lan Xuanyu, dan cahaya di bawah matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat genggaman palsu kepada Lan Xuanyu. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mandek, dan kekuatan teror tampaknya memampatkan dirinya dari segala arah. Bai Xiu-Xiu, yang ada di sampingnya, sudah gugup dan siap untuk menginspirasi kemarahan naga. Karena mereka tidak tahu apakah ini godaan, atau apa yang ditemukan oleh ksatria dinosaurus Meksiko. Cahaya emas mekar di mata Lan Xuanyu, tangan kanannya terangkat, dan dia langsung meraihnya. Cakar naga emas tiba-tiba membesar. Serangkaian retakan gelap muncul di kekosongan, membuat air mata menusuk. Kekuatan memenjarakannya terkoyak. Tiba-tiba, aliran udara di seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi intens. Tangan besar Luolan melambai, semuanya kembali ke kedamaian, dan retakan ruang yang ditangkap oleh Lan Xuanyu juga sembuh dalam sekejap. Dia memandang Lan Xuanyu dan mengangguk dengan agak puas. Ya, aku tidak membiarkanku berlari sia-sia. Dodge, kau menemukan harta karun. Kekuatan garis keturunan anak ini adalah satu-satunya dalam hidupku. Itu hanya mengandung kekuatan, tetapi itu adalah kekuatan tertinggi, dan ia memiliki atmosfer yang tak kenal takut dan ganas. Ia memiliki potensi besar. Sisik emas di tubuh Lan Xuanyu memudar, dan ekspresi terkejut dan tidak pasti muncul di matanya. Dia tahu bahwa serangan sebelumnya adalah godaan, kalau tidak, itu tidak akan berakhir dengan mudah, meskipun ksatria dinosaurus tinta hanya tembakan sederhana, kekuatan yang dilepaskannya masih mengejutkan hatinya. Karena dia masih tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Tepat saat dia menembak, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kesadaran pihak lain memindai seluruh tubuh dari dirinya sendiri. Penindasan garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri pada Dragon Soul Beast dan Dragon Martial Soul Honor yang dia lihat tidak berpengaruh pada orang ini. Lawan seperti jurang maut, dan dia tidak bisa mendeteksi kekuatan nyata sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Setelah menembus cincin ke-6, kepercayaan Lan Xuanyu pada dirinya sendiri telah meningkat banyak. Tapi di depan yang ini, dia jelas bisa merasakan kengerian pihak lain. Jauh dari mampu bersaing. Dan di antara para ksatria naga, dia hanya berada di peringkat ke-7, dan dia masih merasa seperti ini tanpa menggunakan naga. Kaisar Dodge tersenyum pada saat ini, tampaknya penilaianmu benar. Tanpa diduga, garis keturunan biru lebih murni. Luolan mengangguk, darah naga yang sangat murni, dia tidak sesederhana naga atas. Dari dia, aku belum merasakan napas ras asli, hanya napas naga yang paling murni. Situasi ini sangat rare. Aku hanya melihatnya dengan saudaraku. Aku tidak berharap melihat yang kedua. Sangat bagus. Di masa depan, mungkin dia akan punya tempat. Gadis kecil lain juga sangat baik, atribut ganda. Kombinasi es dan kegelapan sangat bagus. Tetapi potensi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut sebelum Anda dapat melihat dengan jelas. Petik 2, Bab 1082, tempat. Huang Yuanlong berdiri di sampingnya, matanya penuh kejutan. Dia telah melihat Luolan secara alami lebih sering, dan dia akrab dengan ksatria dinosaurus Meksiko ini. Meskipun ksatria dinosaurus Meksiko memiliki kepribadian yang damai, ia jarang memuji orang. Evaluasinya tentang Lan hari ini sangat tinggi. Ada tempat untuk kata-kata seperti itu keluar dari mulut Dragon Knight, itu bukan lelucon, tetapi benar-benar percaya bahwa Blue memiliki kesempatan untuk menjadi Dragon Knight. Tidak diragukan lagi, warna biru yang aku tidak bisa melepaskan diriku, benar-benar memiliki postur ksatria naga. Sebaliknya, tidak diketahui apakah Xiu-Xiu bisa menjadi ksatria naga. Luolan mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu dan menatapnya dengan minat, berkata, nama Mulan, benar. Ya, Tuan Naga Ksatria. Lan Xuanyu membungkuk sedikit.
Luolan berkata, kamu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu ketika kamu berevolusi dalam garis keturunanmu? Lan Xuanyu tertegun, dia tahu bahwa penyelidikan Luolan tentang dirinya belum berakhir, atau bahwa dia sangat tertarik pada kemampuannya dan ingin tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri. Setelah berpikir sebentar, dia merenung sejenak dan berkata, rasanya sakit, sangat sakit. Seluruh tubuh seperti sakit parah seperti air mata. Seluruh tubuh nampak hancur, setiap inci kulit seperti patah. Omong-omong, mata Lan Xuanyu menunjukkan rasa takut yang kuat, bahkan perasaan gemetar. Ini bukan untuk berpura-pura, tempat paling cerdasnya ada di sini. Dia berkata sambil mencoba mengingat bagaimana perasaannya ketika dia menerobos. Ini adalah perasaan menyakitkan yang nyata. Kemudian, kesadaranku berangsur-angsur kabur, dan aku merasa bahwa aku mungkin telah mati. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa. Ketika aku bangun, itu telah menjadi seperti sekarang. Luolan berkata dengan ringan, seperti apa bentuknya sekarang? Manusia atau naga? Lan Xuanyu tidak ragu-ragu kali ini, bentuk manusia. Tetapi tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Ada jejak di mata Luolan, yah, itu benar. Seharusnya seperti ini. Dia harus menjadi orang dengan kebangkitan Dragon Bloodline yang paling teliti. Aku tidak berharap menemukan yang lain. Yah, ada masa depan yang hebat. Petik 2. Kaisar Doj bertanya pada Lan Xuanyu keraguan dalam hatinya, Tuan Luolan, apakah kebangkitan yang paling menyeluruh? Luolan berkata sambil tersenyum, maksudnya, garis darah aslinya sangat mirip dengan garis darah naga. Selama periode perubahan naga, garis darahnya sendiri hampir sepenuhnya digantikan oleh garis darah naga. Itu seperti perubahan total sebuah tubuh. Hanya kesadaran yang aslinya. Akhirnya menjadi seperti ini. Garis keturunannya sangat murni dan kuat. Dalam hal ini, hanya saudara lelaki yang muncul. Sungguh suatu situasi yang sangat beruntung untuk dapat memenuhi yang kedua. Identitas tidak diragukan lagi. Petik 2. Setelah komentar ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak bisa menahan nafas lega. Alasan mengapa Lan Xuanyu hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia setelah bangun adalah hasil diskusi antara dia dan pemburu harta karun. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan apa yang tampak seperti klan naga asli, tetapi pemburu harta karun akrab. Itu telah melayani Dewa Naga. Ini memberitahu Lan Xuanyu bahwa ketika klan naga kuat sampai tingkat tertentu, itu akan menjadi sosok manusia sendiri, dan kemudian timbangan pada tubuh secara bertahap akan memudar. Ini adalah perubahan dalam darah naga. Ini juga ada hubungannya dengan berada di alam dewa. Karena itu, jika periode perubahan naga di sini benar-benar disebabkan oleh warisan keluarga naga dari rilem dewa asli, harus ada situasi yang sama. Lan Xuanyu mengatakan hal yang sama, tetapi tidak berharap itu menjadi kesalahan, dan berhasil melewati pertanyaan Luolan. Seperti yang bisa dilihat dari nada dan ekspresi Luolan, situasi yang dijelaskan oleh Lan Xuanyu tidak ditemukan oleh sebagian besar naga. Ubah pria yang kuat di sini, atau mungkin masih bertanya, tetapi dia kebetulan tahu bahwa ini terjadi. Namun uraian situasi ini, jika tidak dialami, situasi normal tidak bisa dikatakan sama sekali. Oleh karena itu, dia mengenali identitas Lan Xuanyu sekaligus. Kaisar Doj sangat gembira ketika mendengar kata-kata Luolan, Tuan Luolan, Lan telah bergabung dengan keluarga kami, dan juga telah dibaptis oleh Longli Hall. Lihat, Luolan menatapnya dalam-dalam dan tersenyum, kenapa? Aku khawatir aku tidak akan merampokmu bersamamu. Bahkan jika dirampok, ini bukan kali ini. Pertumbuhan mereka akan memakan waktu lama. Kamu bisa yakin sekarang, keberuntungan Anda dapat mengubah masa depan keluarga kerajaan. Petik 2. Kaisar Doj bersukacita, tolong juga minta saya untuk mengajari saya. Luolan Dao, mereka berdua layak dilatih, dan hubungan mereka juga seorang saudara perempuan. Saya pikir itu bisa dipupuk sesuai pasangan. Meskipun yang ini sedikit lebih lemah, atribut ganda masih sangat potensial. Di masa depan, dengan Lan sebagai pemain utama dan Xiuxiu sebagai pangkalan, sangat mungkin bahwa akan ada kesuksesan. Tingkat pencapaian tertentu tergantung pada diri mereka sendiri. Petik 2. Kaisar Doj dengan cepat berdiri dan berkata kepada Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu, tidakkah Anda berterima kasih kepada Tuan Luolan atas kultivasi? Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu buru-buru memberi hormat Luolan lagi, tetapi pada saat ini, keduanya dalam suasana hati yang berbeda. Pada awalnya, ketika dia pertama kali tahu bahwa ada ksatria naga di dunia ini,
Lan Xuanyu bercanda dengan Bai Xiuxiu. Dikatakan untuk mengendarainya. Apa yang baru saja dikatakan Luolan sepertinya persis seperti ini. Jika ini tidak terjadi, aku takut mata putih Bai Xiuxiu telah dilemparkan kepadanya. Sebuah kata adalah pepatah. Luolan Dao, metode budidaya ksatria naga dapat diteruskan kepada mereka. Biarkan mereka mencoba untuk memulai budidaya. 3 bulan kemudian, mereka akan membiarkan mereka berpartisipasi dalam kontes Tanglong untuk melihat seberapa jauh mereka bisa pergi. Kontes Tanglong adalah tempat yang sangat baik untuk berolahraga. Bagaimanapun, mereka adalah naga baru, dan mereka harus terbiasa dengan teman-teman mereka. Adapun identitas mereka, Anda dapat yakin bahwa dengan saya sebagai jaminan, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Tetaplah di keluarga kerajaan dan tunggu sampai mereka bisa menjadi ksatria naga di masa depan. Petik 2. Terima kasih Tuan Luolan untuk kultivasi. Kaisar Doj memberikan hadiah yang dalam, kegembiraan di wajahnya tidak bisa ditekan. Luolan berkata, "Oke, aku punya sesuatu untuk kembali." Ketika mereka mencapai tahap akhir dari kompetisi naga, harus ada hari selamat tinggal. Setelah itu, lampu hijau gelap menyala di udara, ada suara panjang naga menjulang samar, sosoknya sudah terbang menjauh, menghilang tanpa jejak. Tidak sampai ksatria dinosaurus tinta menghilang bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu lega. Meskipun tidak ada nafas yang kuat dari Luolan dari awal sampai akhir, tekanan pada mereka selalu besar. Ksatria dinosaurus tinta ini memiliki perasaan menahan diri, dan itu tampaknya menjadi lubang hitam itu sendiri. Bukan dunia luar yang ditelan, tetapi dirinya sendiri, yang menutupi semua miliknya. Tidak ada cara untuk menilai perilaku kultivasinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Kaisar Doj terus bersandar ke arah ksatria dinosaurus Meksiko, mengetahui bahwa nyanyian naga benar-benar menghilang, dan kemudian tegak lagi. Beralih ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dia tidak bisa menahan senyum. Aku benar-benar tidak berharap bahwa pengakuan Tuan Luolan tentang kamu akan sangat tinggi. Selamat. Terima kasih ayah. Terima kasih bapak leluhur. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sangat pintar, mereka berdua mengucapkan terima kasih dari identitas mereka sendiri. Kaisar Doj memandang Kaisar Yuanlong yang agak hilang. Yuanlong, kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Lan dan Xiuxiu. Ya, Huang Yuanlang menatap Lan Xuanyu dengan dalam, keluar, dan menutup pintu. Kaisar Doj memberi isyarat kepada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, duduk. Ayo duduk dan katakan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk di sebelahnya, dan keduanya jelas bisa merasakan bahwa sikap Kaisar Doj terhadap mereka berbeda. Jika kebaikan sebelumnya adalah semacam perasaan bahwa kelas atas peduli pada juniornya. Nah, sekarang Kaisar Doj telah memperlakukan mereka dengan setara. Tidak diragukan lagi, ini akan semakin meningkatkan status dan keamanan mereka di kota Hongleong. Kedatangan ksatria dinosaurus Meksiko adalah ujian besar, tetapi setelah melewati, itu adalah integrasi nyata. Bab 1083, Long Li mengeraskan tubuh. Kaisar Doj tersenyum dan berkata, hari ini, dengan persetujuan Lord Luolan, identitas Anda dalam keluarga sudah mengakar. Dengan Lord Luolan sebagai jaminan, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Anda adalah perantara saya. Anda dapat menunjukkan identitas Anda sendiri. Kemampuan, berusahalah untuk kompetisi ksatria naga di masa depan. 3 bulan kemudian, kompetisi Tanglong adalah kesempatan penting bagi Anda untuk menunjukkan diri Anda. Terutama untuk ksatria dinosaurus Meksiko biru yang sangat menghargai Anda harus tampil baik dalam kompetisi Tanglong. Jika kamu bisa memasuki tahap akhir, keluarga kami juga akan mendapat hadiah besar untukmu. Lan Xuanyu berkata, Patriark, apa itu kompetisi naga-naga? Kaisar Dao Qidao berkata, yang disebut balap naga adalah kesempatan bagi naga kita untuk meningkatkan status mereka. Naga yang lebih rendah berpikir mereka cukup kuat untuk menantang naga tengah, dan sebagainya. Dan bagian yang paling penting adalah naga atas secara alami. Tantangan antara naga terbatas pada semua ras naga di bawah level dewa. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Dari sudut pandang posisi, di langit kita bintang naga adalah yang kedua setelah pertempuran pemilihan ksatria naga. Perbedaan terbesar adalah bahwa tidak ada batasan untuk kekuatan. Anda harus dipilih untuk mendapatkan persetujuan dari naga. Ada juga ksatria naga yang memiliki naga. Tetapi ketika bertarung, ksatria naga dan naga harus menerima tantangan ganda. Mereka harus dikalahkan secara terpisah.
Hanya lawan yang bisa menjadi ksatria naga sejati. Petik 2. Jangan bicara tentang pertempuran ksatria naga terlebih dahulu, itu masih jauh untukmu. Perlombaan naga juga sangat penting dan sulit. Bakat terbaik dari semua keluarga besar akan berpartisipasi. Hanya ras naga yang memasuki tahap akhir akan memiliki masa depan. Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan ksatria naga. Perlombaan naga diadakan setiap 10 tahun sekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya khawatir itu akan membutuhkan waktu lama untuk berpartisipasi. Menurut rekomendasi Lord Luolan sebelumnya, Anda adalah seorang ksatria biru dan Xiu Xiu adalah seekor naga, apakah kamu mau? Dia berkata sambil melihat Bai Xiu Xiu. Secara umum, sebagian besar naga atas yang dapat diubah menjadi humanoid tidak mau bertindak sebagai naga kursi. Zuolong juga keluarga naga tingkat tinggi, tetapi mereka semua tidak mampu diubah menjadi humanoids, tetapi mereka sangat kuat. Bai Xiu Xiu menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, matanya sangat aneh. Melihatnya dengan ragu-ragu dan diam, Kaisar Doj buru-buru berkata, meskipun itu adalah naga, status naga ksatria sebagai naga juga sangat dihormati, kedua setelah ksatria naga. Selain itu, ksatria naga dengan naga akan berpartisipasi dalam persidangan dan akan mengurangi pilih naga tempat duduk. Dalam pemilihan akhir, ksatria naga adalah mengendarai naga kursi untuk menantang ksatria naga yang ada. Untuk memiliki naga kursi lebih awal dan bekerja sama satu sama lain untuk berlatih pasti akan jauh lebih baik daripada memilih naga kursi di tempat. Ini adalah hal yang baik untuk Anda berdua. Setelah Anda berdua bisa mencapai tahap akhir dalam perlombaan naga dan menjadi kandidat ksatria naga, keluarga akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda dengan segala cara. Xiu Xiu, Anda harus memikirkannya, ini adalah saran Lord Luolan. Petik 2. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, Patriark, bagaimana jika aku naga dan membiarkan Xiu Xiu menjadi ksatria? Kaisar Doj menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tuan Luolan telah memberikan nasihat. Jika kita tidak mengikuti saran Tuhan, itu akan sangat menghalangi Anda dari menjadi ksatria naga di masa depan. Tetapi ada yang kurang dari Tuan Luolan. Tolong, lebih penting lagi, saya percaya visi Lord Luolan, dia bersedia mengatakan kepada kami hari ini bahwa Anda memiliki tempat, yang berarti Anda memiliki peluang besar untuk menjadi ksatria naga. Naga itu sangat penting, tetapi ksatria naga itu sendiri. Kekuatan lebih penting. Kekuatanmu lebih kuat dari Xiu Xiu, dan Lord Luolan berarti bahwa bakatmu juga jauh lebih kuat. Karena itu, kau harus dilatih sebagai ksatria naga. Petik 2. Untuk poin ini, dia mengatakan bahwa itu sangat menentukan. Luolan dapat dikatakan sebagai penjaga keluarga kerajaan. Sebagai seorang patriark, ia tidak akan pernah bisa melawan kehendak ksatria dinosaurus Meksiko. Aku bersedia. Pada saat ini, Bai Xiu Xiu tiba-tiba berkata. Dia mendongak dan menatap Kaisar Doj dengan tenang, Ayah, aku bersedia menjadi naga untuk saudara perempuanku. Kaisar Doj tiba-tiba bersukacita, putri benar-benar berpandangan jauh ke depan. Percayalah, pilihan Anda tidak akan salah. Apalagi, bahkan jika Anda menjadi naga, itu tidak akan mempengaruhi Anda menjadi bentuk manusia. Di antara 18 ksatria naga kami, ada naga dari 8 ksatria naga dapat ditransformasikan menjadi sosok manusia. Di antara mereka, 4 ksatria naga dan naga mereka sendiri bahkan adalah suami dan istri. Mereka adalah mitra yang paling intim, tetapi tidak ada tempat untuk atasan. Petik 2. Yah, Ayah, bagaimana seharusnya ksatria naga membudidayakan? Masih ada 3 bulan lagi. Bisakah kita masih berlatih sekarang? Bai Xiu Xiu bertanya. Kaisar Dao Qidao berkata, lakukan yang terbaik. Metode budidaya ksatria naga, aku akan mengajarimu ini. Kau ikut denganku ke Dragon Force Hall. Kata, dia telah berdiri. Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu juga ikut berdiri. Lan Xuanyu memandang Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu menatapnya dengan ganas, dan pergi lebih dulu. Lan Xuanyu menyentuh hidungnya, tetapi dia tidak berdaya untuk mengikuti. Kaisar Doj juga orang kuat tingkat dewa. Di depannya, keduanya tidak pandai berkomunikasi satu sama lain. Tapi bagaimanapun juga, mereka dalam suasana hati yang baik. Level ini lebih mudah dari yang diharapkan. Identitas itu tidak menimbulkan keraguan. Dan, Anda bisa mendapatkan metode latihan ksatria naga dengan segera. Meskipun metode latihan ksatria naga ini mungkin tidak masuk akal bagi tuan jiwa manusia. Tetapi untuk studi tentang Dragon Knight,
ia memiliki peran yang luar biasa penting. Di masa depan, Federasi Douluo akan bertarung melawan Galaksi Dragon Horse, dan yang paling penting adalah bertarung melawan Dragon Knight. Apa yang baru saja ditunjukkan Luolan hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya sendiri. Ada sebanyak 18 pemain kuat di level ini. Hanya dengan mempelajari metode kultivasi mereka, kita dapat memahaminya selangkah lebih dekat dan mengalahkan mereka. Datanglah ke Lonely Hall lagi. Kali ini hanya Huang Dodge, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Kaisar Dao Qidao berkata, latihan ksatria naga terutama dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama disebut tubuh pemadam kekuatan naga, yaitu proses menyerap kekuatan naga dan mengendalikan tubuh. Inilah cara saya mengajar Anda sekarang. Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apa 2 tahap selanjutnya? Kaisar Dodge kehilangan senyumnya dan berkata, jangan terlalu tinggi. 2 tahap terakhir harus dibangun di atas dasar kesempurnaan pada tahap pertama. Kultivasi dan helong masing-masing. Secara sederhana, Anda harus terlebih dahulu meredam tubuh Anda ke tingkat tertentu. Dan kemudian menyelesaikan naga kimia selangkah lebih maju. Naga kimia adalah untuk membuat garis keturunannya lebih murni dan sepenuhnya bergabung dengan darah keluarga naga. Alasan mengapa Lord Luolan sangat menghargai biru adalah karena tubuh naganya sendiri murni dan darah keluarga naga sepenuhnya menyatu. Dalam perjalanan naga, jalannya harus sangat mulus. Naga terakhir adalah perpaduan antara ksatria naga dan naga. Ini juga yang saya katakan kepada Anda mengapa semakin cepat Anda memiliki tempat duduk sendiri semakin baik naga itu. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, bukankah setiap ksatria naga memiliki naga jok terlebih dahulu dalam proses budidaya? Mengapa dia masih menemukan naga jok di tahap seleksi akhir dan mendapatkan persetujuan naga jok? Kaisar Dodge berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa berpikir itu sangat mudah? Yang mana dari naga atas dengan kualifikasi ksatria naga itu bukan makhluk yang sombong. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk naga, dan tidak akan pernah memilih tempat duduk mereka dengan mudah. Zuolong tidak hanya harus selaras dengan atribut ksatria naga, tetapi juga harus memiliki saling pengertian, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Dan klan naga yang lebih tinggi dengan latar belakang yang kuat, lebih banyak juga berharap menjadi ksatria naga. Ini kuat, tetapi tidak dapat lagi pula, orang dewasa hanya beberapa, seperti kamu barusan, apakah kamu juga ragu-ragu? Oleh karena itu, banyak ksatria naga berada dalam periode seleksi, mengandalkan kekuatan mereka yang sudah kuat untuk memenangkan pengakuan naga atas, untuk mendapatkan naga mereka sendiri. Zuolong, pada saat itu adalah pilihan 2 arah. Ksatria naga lebih ketat dalam menemukan naganya sendiri daripada dalam menemukan pasangan. Situasi ini masih jarang terjadi untuk saudari-saudarimu. Tuan Luolan berkata bahwa kamu bisa menjadi pasangan, untuk bersaing dengan ksatria naga. Peluangnya akan jauh lebih besar. Petik 2. Bab 1084, Pembakaran Garis Darah. Bai Xiuxiu melirik Lan Xuanyu dan meratakan mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Dodge melanjutkan, meskipun tingkat pendinginan tubuh adalah fondasi, itu juga merupakan langkah paling sulit di antara 3 langkah latihan ksatria naga. Pendinginan membutuhkan api, dan api yang digunakan oleh tubuh pendinginan klan naga kita berasal dari garis keturunannya terbakar. Petik 2. Pembuluh darah. Lan Xuanyu tidak bisa tidak kaget, pembuluh darah itu terbakar, bukankah dia akan mati? Dalam keadaan normal, namun, ketika kamu berlatih di Dragon Force Hall, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Huang Daoqi tersenyum sedikit dan berkata, pembuluh darah akan terbakar, yang akan membuat pembuluh darah mendidih, yang akan membuat garis keturunan naga kita menjadi yang paling kuat dan murni. Terinspirasi oleh kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan ini secara alami akan memperbaiki tubuh kita dan membuat kita lebih kuat. Dan itu benar-benar sangat berbahaya selama proses pendinginan. Karena begitu marah, itu dapat menyebabkan kerusakan serius atau bahkan kematian. Pendinginan yang tidak memadai akan meningkatkan kecepatan secara perlahan. Oleh karena itu, level ini juga yang paling menyedihkan. Pembudidayaan tubuh kuencing tenaga naga adalah hal yang seumur hidup bagi keluarga naga manapun. Bahkan para ksatria naga dewasa, metode budidaya saat ini masih kuencing. Tubuh, melalui pembakaran pembuluh darah yang terus-menerus untuk melunakkan tubuh, menjadikan dirinya lebih kuat dan dengan demikian lebih kuat. Dari luar ke dalam, itu terus meningkat. Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan kening,
dari luar ke dalam. Anda harus tahu bahwa Suan Tiangong yang dia pelajari sejak usia dini adalah dari dalam keluar. Pertama-tama dia mengolah kekuatan jiwa, kemudian memberi makan tubuh dengan kekuatan jiwa dan memperkuat dirinya sendiri. Metode budidaya ksatria naga ini sebenarnya dari luar ke dalam. Ayah, jika kamu berlatih dari luar, akankah organ-organ dalam menjadi tak tertahankan? Bai Xiu bertanya pada dua keraguan yang sama. Huang Daoqi berkata, ini adalah masalah yang paling penting dalam Quenching Body. Manfaat terbesar dari Longli Hall kami adalah 3. Yang pertama adalah memandu Longli untuk memberi kami penyerapan. Yang kedua adalah prioritas utama. Artinya, dalam proses pendinginan tubuh, kita dapat memadamkan nyala darah pembuluh darah kita kapan saja, sehingga mengganggu tubuh pendinginan. Artinya, dalam proses kultivasi Anda, begitu Anda merasa bahwa tubuh tidak dapat menahan pendinginan nyala darah, Anda dapat segera pengakhiran, sehingga tidak ada masalah dipukul keras. Peran ketiga adalah untuk membimbing kekuatan naga dan melindungi organ-organ internal. Ketika tubuh yang padam Anda mencapai tingkat tertentu, kekuatan Anda sendiri akan mendorong organ-organ internal untuk berkembang, sehingga berubah dari luar ke dalam. Menjadi lebih kuat, kata-kata Kaisar Doj dapat dianggap baru untuk klan Xuanyu dan Bai Xiu. Metode penanaman ini tidak pernah terjadi. Bertentangan dengan budidaya dunia manusia. Berkultivasi di dunia manusia, tidak peduli seberapa gila orang ingin membakar darah mereka untuk meredam diri mereka sendiri. Menyulut pembuluh darah tidak berbeda dengan menyalakan api kehidupan. Dalam waktu singkat, Anda akan mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi begitu garis keturunan dan energi kehidupan habis, Anda akan segera mati. Tetapi naga-naga, metode budidaya ksatria naga, melakukan sebaliknya. Dia menggunakan metode penanaman bunuh diri sebagai metode kultivasi untuk meredam dirinya sendiri. Setelah berpikir sebentar, Lan Xuanyu memahami kebenaran. Perbedaan terbesar antara Draco dan Douro adalah ia memiliki energi kehidupan yang besar. Setelah pembuluh darah membakar tubuh yang padam, banyak energi kehidupan harus ditambahkan. Tingkat energi kehidupan yang dibutuhkan secara alami semakin tinggi semakin baik. Ini sulit dicapai di Douro, tetapi mungkin di sini. Ada juga yang dikatakan Dragon Dodge tentang penambahan Dragon Force. Untuk klan naga, kekuatan naga adalah kekuatan garis keturunan murni, dan klan naga dari atribut apapun dapat menyerap kekuatan naga ini untuk melengkapi garis keturunan. Mengisi ulang saat memperbaiki. Setelah dikonsumsi, juga bisa diperbaiki dan dijaga. Itu sebabnya kami memiliki metode penanaman yang aneh ini. Membuka mata, benar-benar membuka mata. Saya hanya tidak tahu apakah metode kultivasi ini dapat diterapkan pada tuan jiwa manusia, apakah metode kultivasi serupa dapat dikembangkan. Kaisar Doj melanjutkan, maka saya akan mengajari Anda metode dasar pendinginan tubuh. Ketika Anda pertama kali mencoba, Anda harus berhati-hati, dan jangan serakah. Daripada memperlambat, lebih baik akhir. Jangan dipukul keras. Lagi pula, trauma yang disebabkan oleh pembakaran pembuluh darah sangat sulit diperbaiki. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Doj akan mulai mengajari mereka tentang metode penanaman tubuh naga dari kekuatan ksatria naga dan penggunaan balai naga yang benar. Metode kultivasi ini sebenarnya tidak rumit, yang terpenting adalah Longli Hall. Tanpa Longli Hall, tidak mungkin untuk berlatih tubuh pendinginan Longli. Kaisar Doj menyarankan mereka untuk kembali beristirahat selama 7 hari setelah berlatih tubuh pendinginan di Longli Hall. Siklus ini bolak-balik. Selama mereka berdua berlatih, sisa keluarga tidak akan mengganggu mereka. Longli Hall hanya untuk mereka. Kamu bisa mulai mencoba hari ini. Sebelum kamu mulai, makan ini dulu. Saat dia berkata, cahaya di tangan Kaisar Doj menyala, dan ada kotak tambahan. Itu adalah sebuah kotak yang tampak seperti batu giok, dan ada lingkaran cahaya merah samar di kotak itu, dan lingkaran cahaya itu menjulang seperti makhluk hidup. Apa ini? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Daoqi tersenyum sedikit dan berkata, jangan hanya bertanya padaku, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa melindungi organ internal selama proses kultivasi. Ini adalah hal yang baik untuk melindungi organ internal. Seperti yang dia katakan, dia telah membuka kotak giok di tangannya, mengungkapkan 2 buah di dalamnya. Ketika kotak giok terbuka, Lan Xuanyu dan Bai Xiu menemukan bahwa bukan kotak giok itu sendiri yang memancarkan cahaya merah, tetapi 2 buah merah di dalamnya. Itu adalah 2 buah merah seukuran kepalan tangan. Orang dewasa itu disajikan sebagai elips, dan itu terlihat sangat jernih.
Di bawah kulit merah, Anda dapat samar-samar melihat bahwa ada jus yang mengalir di dalam. Napas hangat samar memancar dari atas, sangat aneh. Untung, ini adalah buah jiwa naga. Jantung Lan Xuanyu terdengar seperti binatang pemburu harta karun hampir seketika. Binatang pemburu harta karun dapat mencari ribuan harta karun, terutama tanaman yang paling sensitif terhadap harta karun alam. Tapi Lan Xuanyu masih merasa Abao sangat bersemangat untuk pertama kalinya. Tanyakan segera di hati saya. Jalan perburuan harta karun, Tuan, buah jiwa naga juga merupakan hal yang baik di alam dewa kami. Itu hanya menghasilkan sangat sedikit. Buah jiwa naga di tangan orang ini, meskipun tidak memiliki roh-roh peri, tidak dapat dibandingkan dengan buah jiwa naga dari alam dewa kami. Itu benar, tetapi itu adalah buah jiwa naga yang asli. Jangan bersikap sopan dengannya, karena Kaisar Doj masih di sana, dan sekarang tidak terlalu banyak waktu untuk bertanya. Lan Xuanyu buru-buru mengambil buah jiwa naga dan menyerahkan satu ke Bai Xiu dan mengambil satu. Makan saja secara langsung, Kaisar Doj mengingatkan. Lan Xuanyu menggigit tanpa ragu-ragu, tiba-tiba ada sedikit rasa asam, dan sedikit jus pedas mengalir ke tenggorokan. Tetapi pada saat berikutnya, Lan Xuanyu merasa darahnya mendidih. Bahkan lautan roh tampak menjadi cerah dalam sekejap. Pusaran garis darah berputar dengan liar, dan aku tidak tahu berapa kali itu lebih kuat dari terakhir kali aku menyerap kekuatan naga di Dragon Force Hall. Bai Xiu memperhatikannya memakannya dan menggigitnya. Tiba-tiba, wajah cantik itu memerah. Lan Xuanyu mengabaikan perubahan di tubuhnya dan memakan buah jiwa naga dalam 2. Bab 1085, Buah Naga. Kaisar Doj melihat bahwa dia telah memakan buah jiwa naga tanpa peringatan, dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Ini adalah tempat di mana semua ksatria naga dan orang dewasa berlatih. Keduanya dibawa oleh ksatria dinosaurus tinta kali ini. Biarkan saya memberikannya kepada Anda secara khusus untuk membantu Anda memulai kultivasi tubuh pendinginan. Harus ada efek pengganda. Saya juga punya satu butuh waktu untuk pencernaan dan penyerapan. Pencernaan dengan memadamkan tubuh bekerja paling baik. Anda harus segera mulai berlatih. Tidak ada yang akan mengganggu Anda sebelum Anda keluar. Petik 2. Lan Xuanyu dan Bai Xiu duduk berhadap-hadapan, dan mereka tidak bisa berlatih saat ini, karena efek dari buah jiwa naga terlalu ganas. Lan Xuanyu juga telah memakan banyak harta surga dan bumi, dan juga membuat tubuhnya marah di mata es dan instrumen api Shen Luoxing, tetapi tidak pernah sekuat sebelumnya. Kaisar Doj mengangguk puas, berbalik dan berjalan keluar dari Aula Longli, meninggalkan mereka berdua di sini. Lan Xuanyu menghembuskan napas keluar dari tubuhnya, menghubungkan Bai Xiu dengan kekuatan garis keturunannya sendiri, sehingga napas garis keturunannya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Keduanya merasa bahwa pembuluh darah seluruh tubuh mendidih hebat pada saat ini, dan obat buah naga jiwa dengan cepat menyatu ke setiap sudut tubuh mereka. Suara naga di tubuh itu bertahan dan berlari dengan liar. Tetapi hal yang menakjubkan adalah bahwa garis keturunan yang mendidih ini tidak membuat mereka tidak nyaman, hanya sedikit panas, tetapi tubuh berubah seolah-olah sublimasi. Kotoran dalam tubuh tampaknya hilang saat terbakar. Berlatih sesuai dengan metode tubuh pendinginan Longli, kata Lan Xuanyu kepada Bai Xiu dengan sedikit kesulitan. Saat dia berkata, dia memegang tangan Bai Xiu. Vena tubuh naga pertama kali bersentuhan, memandu napas mendidih darah untuk mulai menyebar ke anggota tubuh. Apa metode budidaya ksatria naga katakan adalah dari luar ke dalam, memang benar dari luar ke dalam, dari epidermis ke otot, dari otot ke tulang, dari tungkai ke batang. Kekuatan pembuluh darah yang tersebar membuat tubuh mereka memerah dalam sekejap. Keduanya jelas bisa merasakan perubahan. Darah yang mendidih kali ini tidak dinyalakan sendiri, alih-alih membakar pembuluh darah mereka sendiri, tetapi seluruhnya dari efek buah naga jiwa. Dapat dilihat seberapa kuat efek obat dari buah jiwa naga ini. Apa yang paling aneh adalah bahwa kekuatan darah yang terbakar dari buah naga jiwa tidak membunuh mereka, tetapi hanya melembabkan tubuh mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah apakah itu getah darah naga atau buah jiwa naga, itu hanya dapat diambil jika mereka memiliki darah keluarga naga. Berubah menjadi makhluk lain, ia akan segera mati. Buah jiwa naga jauh lebih berharga daripada getah darah naga. Hanya ketika klan naga atas baru saja mulai berlatih tubuh pendinginan Longli, adalah mungkin untuk mengambilnya. Di keluarga kerajaan, hanya Kaisar Doj dan Kaisar Yuan Long yang mengambilnya.
Bahkan saudara dan saudari yang lebih muda dari Kaisar Yuanlong tidak memenuhi syarat untuk mengambil Dragon Soul karena kualifikasi. Keuntungan terbesar dari mengambil budidaya buah jiwa naga adalah Anda tidak perlu benar-benar membakar darah, tetapi Anda bisa merasakan efek memperbaiki diri setelah membakar darah. Ini memudahkan praktisi untuk memulai. Rasakan perasaan halus. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tenggelam dalam perasaan ini saat ini. Efek dari Quenched Body jauh lebih baik dari yang diharapkan. Mereka dapat merasakan perubahan halus di tubuh mereka. Dalam proses penyempurnaan, perasaan Bai Xiuxiu lebih mendalam daripada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu adalah darah Dewa Naga yang dikombinasikan dengan darah Raja Naga Ganda. Tidak ada yang bisa membandingkannya dengan kekuatan darah naga. Meskipun efek buah naga jiwa baik, baginya, sangat berbeda dari darahnya yang membakar. Dan setiap kali dia menerobos sebelumnya, dia akan mengalami rasa sakit yang hebat. Jadi perasaan yang membakar ini, meskipun ia merasa tubuhnya semakin kuat, bukanlah perubahan yang sangat besar. Tapi Bai Xiuxiu tidak sama. Dia berevolusi dari Demon Soul Great White Shark. Di antara naga es jurang, ada kekuatan dia dan Ratu Sihir. Dan bahkan setelah iblis, kekuatan pembuluh darah jauh dari sebanding dengan Lan Xuanyu. Menyempurnakan dirinya di bawah aksi buah naga jiwa membuatnya merasa bahwa keseluruhan orang memiliki rasa evolusi yang umum. Ini seperti ganti kulit ular. Segera, keduanya memasuki keadaan melupakan hal-hal. Tidak tahu berapa lama, Bai Xiuxiu terbangun dari tidur nyenyak. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa Lan Xuanyu tidak lagi di sampingnya. Di seluruh Longli Hall, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Xuan. Dia hampir memanggil nama Lan Xuanyu hampir secara tidak sadar, tetapi tiba-tiba menyadari di mana itu dan buru-buru tutup mulut. Melihat sekeliling dengan waspada, tidak ada orang lain. Baru pada saat itulah dia menatap penglihatan batinnya dan merasakan tubuhnya berubah. Bai Xiuxiu menemukan bahwa kekuatan darahnya jelas menjadi lebih kuat. Terutama inti yang baru muncul di Dantianzong telah berlipat ganda. Perubahan yang paling aneh adalah bahwa kekuatan jiwanya sendiri dan kekuatan darah tampaknya tumpang tindih sedikit, dan tidak lagi saling berbagi. Tubuh juga menjadi sedikit berbeda. Apakah metode pendinginan tubuh Longli ini begitu sombong? Dia tidak mencoba menghubungi Lan Xuanyu di sini, berdiri, dan bergerak sedikit. Seluruh tubuh itu ringan dan berkibar, seolah-olah dia tidak berdaya. Seluruh orang memiliki perasaan yang luar biasa. Perasaan ini sangat istimewa, seolah-olah tubuh itu bukan miliknya sendiri. Lihatlah telapak tangan, kulit di punggung tangan jernih, dengan lingkaran merah pudar. Suhu seluruh tubuh jelas lebih tinggi dari biasanya. Yang paling jelas adalah pertumbuhan kekuatan darah dalam tubuh. Ini jelas merupakan peningkatan besar. Bahkan lautan roh tampaknya mengembang. Ratu Sihir telah menghilang sejak dia sepenuhnya terintegrasi dengannya. Dia tidak akan bangun lagi sampai dia menembus level dewa di masa depan. Jadi sekarang dia tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan. Tetapi kultivasi diri adalah peningkatan yang pasti. Berjalan keluar dari Longli Hall, ada pelayan yang menunggu di luar, dan segera mengantarkan minuman dan buah-buahan. Bai Xiuxiu tidak peduli tentang makan dan minum, dan bertanya kepada pelayan, bagaimana dengan saudara perempuanku? Dewasa Lan telah pergi 3 hari yang lalu dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke kediamannya untuk mengkonsolidasikan dirinya sendiri. Biarkan kamu bangun dan pulang, pelayan itu berkata dengan cepat. Bai Xiuxiu mengerutkan kening, Lan Xuanyu bahkan tidak menunggu sendiri. Ini tidak seperti gayanya. Pada saat ini, aura tiba-tiba muncul di benaknya, menyadari apa yang tiba-tiba dia sadari. Tidak lagi tinggal, melangkah keluar. Di luar istana kota, dia tidak menyembunyikan apapun, dia langsung melepaskan tubuh asli Wuhun, dan berubah menjadi naga es jurang. Ini berubah menjadi bentuk naga. Bai Xiuxiu tiba-tiba merasa berbeda. Dia menemukan bahwa tubuhnya telah meningkat 10% penuh. Itu hanya tembakan dari sayap, dan itu sudah meroket. Aliran darah di tubuh, terutama sayap naga terasa paling jelas. Hambatan angin mudah pecah, dan tubuh mengeluarkan napas yang kuat dari dalam keluar. Ini promosi setelah pendinginan. Dalam perasaannya, sepertinya dia sudah melihat kediamannya hanya dengan mengepakkan Dragon Wing belasan kali. Sayap menyatu dan menukik ke bawah. Dengan embusan angin langsung jatuh ke kubah bangunan utama. Ketika kubah itu hendak dijangkau, sayap tiba-tiba dibuka, dan dorongan itu dengan mudah diselesaikan. Kubah terbuka, dia jatuh dari langit dan jatuh.
Dalam proses tubuh jatuh, itu telah berubah menjadi bentuk manusia lagi. Ketika dia turun ke bumi, senyum sudah di wajahnya karena dia melihat sosok yang dikenalnya. Bukan hanya Lan Xuanyu, tapi Tang Yuge, Yuan Enhui, Qian Lei dan Lan Mengqin. Hanya Liu Feng yang pergi. Apa yang baru dia sadari adalah bahwa mereka dan pasangan mereka telah menyetujui suatu waktu. Lan Xuanyu pergi lebih awal, harus pergi keluar angkasa untuk bertemu dengan rekannya kembali. Kultivasi sudah selesai. Lan Xuanyu menatapnya sambil tersenyum. Yah, rasanya sangat berbeda. Bagaimana denganmu? Bai Xiu bertanya pada Lan Xuanyu. Bab 1086, aplikasi metode Quenching yang luas. Lan Xuanyu berkata, saya juga memiliki beberapa perubahan, tetapi seharusnya tidak memiliki efek yang jelas pada Anda. Garis darah saya tidak sama. Saya khawatir semua orang akan menunggu terlalu lama untuk khawatir tentang hal itu, dan saya akan kembali dulu setelah budidaya hampir selesai. Bagaimana dengan Liu Feng? Bai Xiu bertanya, karena dia tidak melihat Liu Feng. Lan Xuanyu berkata, saya memintanya untuk mengambil sayap 33 hari kembali untuk menjemput orang dan mengambil alih semua orang. Sekarang kita dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di sini. 3 bulan ke depan terutama akan tinggal di kota Honglong berkultivasi di tengah. Biarkan semua orang datang ke sini untuk promosi yang lebih baik. Petik 2. Yah, Bai Xiu mengangguk, apa yang kamu bicarakan? Lan Xuanyu berkata, metode tubuh pendinginan Longli. Saya telah memikirkannya dengan seksama dalam beberapa hari terakhir. Metode tubuh pendinginan Longli ini masih sangat diinginkan. Bai Xiu berkata, apakah Anda ingin mengubahnya menjadi cara yang bisa dilakukan semua orang? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya punya ide ini. Meskipun efek kultivasi saya tidak sebaik Anda, itu seharusnya menjadi alasan mengapa buah roh naga memiliki efek yang relatif kecil pada saya. Jika saya membakar darah dan berlatih, efeknya harus kuat. Cukup banyak, tapi premisnya adalah bahwa suplemen Longli cukup. Petik 2. Bai Xiu berkata, tapi semua orang tidak bisa pergi ke Aula Longli, dan tidak ada darah klan naga, bagaimana cara mencoba? Lan Xuanyu berkata, saya memikirkan kemungkinan. Anda benar-benar tidak memiliki garis keturunan dan kekuatan naga. Tetapi Anda masih bisa membakar garis keturunan Anda sendiri. Itu bisa dikatakan, bagian pertama dari tubuh pendinginan Longli, membakar garis darah memadamkan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki kekuatan darah yang sesuai dengan mereka untuk melengkapi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, saya bertanya-tanya apakah itu dapat digantikan dengan suntikan energi kehidupan. Planet ini memiliki paling banyak yang tidak hilang adalah energi kehidupan. Petik 2. Bai Xiu berkata, bagaimana cara menghentikan pembakaran? Jika tidak dapat disela, ini sudah berakhir. Lan Xuanyu berkata, sulit bagi kita untuk berhenti membakar diri kita sendiri. Tetapi bukan tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan eksternal. Saya berpikir, jika ingin menggunakan kekuatan binatang buas tanaman itu, mereka semua memiliki energi kehidupan yang besar dan murni. Kontrol energi kehidupan juga sangat tinggi. Intensitas energi secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada kebanyakan dari kita. Dengan bantuan mereka untuk menghentikan pembakaran, itu menjadi mungkin. Dan proses membakar darah dan memurnikan dirinya sendiri sudah dikenal sampai batas tertentu. Jika kekuatan mental cukup kuat, Anda dapat mengendalikan diri untuk menyela. Ini adalah kasus dalam metode pelatihan yang dikatakan Huang Dodge. Jadi, saya pikir mungkin untuk mencoba. Petik 2. Bai Xiu mengerjap dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu agak terlalu berisiko? Tanpa menunggu Lan Xuanyu berbicara, Qian Lei sudah berkata, meskipun agak berisiko, tetapi setelah diskusi kami pikir itu benar-benar layak secara teori. Lagi pula, kami memiliki begitu banyak taipan tanaman, dan kendali mereka terhadap energi kehidupan kami jauh lebih kuat. Ada juga pohon-pohon tua. Jika kami bisa berhasil, kecepatan kultivasi kami akan sangat meningkat. Petik 2. Tang Yuge berkata, dan kami menemukan bahwa pada kenyataannya, ada metode penanaman serupa di Federasi. Itu hampir hilang sekarang. Ini mirip dengan metode pendinginan Longli ini. Ini juga penanaman dari luar. Petik 2. Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Lan Mengqin berkata, metode kultivasi ontologi. Ontologi.
Bai Xiu tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua telah mempelajari sejarah ontologi. Sekte ontologis adalah sekte khusus di benua Douluo, yang dulunya kuat. Fitur terbesar dari ontologi adalah bahwa roh bela diri semua anggota adalah bagian dari tubuh mereka. Beberapa lengan, beberapa kaki, dan beberapa mata, selama bagian tubuh adalah roh bela diri, itu adalah roh bela diri tubuh. Lan Xuanyu berkata, menurut legenda, ada cara kultivasi untuk master sekte ontologi, yaitu untuk terus-menerus memadamkan dan menempa diri melalui berbagai obat. Itu membuat tubuh sangat kuat dan hampir abadi. Cara kultivasi ini juga dari luar internal. Tapi saya tidak tahu mengapa, dan kemudian kehilangan itu. Ketika saya kembali ke perguruan tinggi lain kali, saya akan bertanya kepada Paman Le. Dia harus tahu lebih banyak. Keuntungan kita sekarang adalah kita mengikuti lebih dari 40 orang. Para pendahulu Departemen Tanaman memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap energi kehidupan. Mereka dapat bekerja sama dengan kami dalam budidaya. Pada saat yang sama, tingkat kehidupan di planet ini sangat tinggi. Latihan kekuatan kita dapat menyerap vitalitas yang cukup. Dan tubuh semua orang diperkuat, dari luar untuk meningkatkan daya tahan Anda sendiri, dan kemudian dari dalam untuk meningkatkan jiwa. Keduanya saling melengkapi, jika berhasil, tidak hanya dapat mempercepat kecepatan kultivasi semua orang, tetapi juga di masa depan untuk meletakkan arah yang kuat untuk menembus tingkat dewa dasar. Ingin menembus tingkat dewa, hal pertama yang harus dilakukan adalah tingkat kekuatan jiwa yang harus ditanggung tubuh pada tingkat dewa. Kalau tidak, semuanya akan menjadi fantasi. Karena itu, setelah mencapai tingkat Super Douro, berkonsolidasi dirimu kekuatan menjadi sangat penting. Jika kita dapat menggunakan metode pendinginan ini untuk membantu semua orang melakukan ini sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah ketika kita menerobos di masa depan. Petik 2. Saya pikir saya bisa mencobanya. Mari kita mulai dengan beberapa dari kita. Eksperimen kami berhasil, dan kemudian mempromosikannya kepada semua orang. Teman sekelas kami tidak pernah kekurangan semangat petualang. Saya datang pertama. Qian Lei tidak ragu-ragu kata. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya pikir itu bisa dicoba. Kekuatan tubuh lelaki gendut ini tidak ada duanya di antara teman-teman sekelasnya. Tubuhnya juga dipengaruhi oleh lelaki gemuk emas, dan urat darah terus berubah. Tubuh pendinginan membantu pemurnian pembuluh darah, kita dapat membakar dari sebagian kecil dari itu mulai mencoba, dan bahkan jika gagal, tidak ada banyak risiko. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Kekuatan Lan Xuanyu dan Bai Xiu selama periode peningkatan cepat di mata semua orang. Siapa yang tidak ingin meningkatkan diri lebih cepat? Setelah datang ke Dragon Star, mereka semua menyadari masalah kekuatan yang lemah. Dibandingkan dengan para pemain kuat di Dragon Star, jarak mereka terlalu besar. Tapi di sini, bagi mereka, ini adalah surga untuk berkultivasi. Pelatihan selangkah demi selangkah tentu stabil, tetapi waktu tidak menunggu. Jika Anda ingin menjadi orang kuat tingkat atas yang nyata, tingkat petualangan tertentu tidak bisa dihindari. Selain itu, upaya ini kemungkinan akan menciptakan sejarah di federasi. Setelah sukses, jangan bicara tentang promosi di federasi. Shrek Chol Lege dan Tang Men saja akan sangat diuntungkan darinya. Kami pergi ke Sulau di malam hari. Xiu, kamu tinggal di rumah untuk mengkonsolidasikan kultivasi kamu. Orang lain akan pergi denganku. Iya, tidak lama setelah Bai Xiu meninggalkan istana utama kota, Kaisar Doj mendapat kabar. Pada saat ini Huang Yuanlong juga berada di ruang kerjanya. Ayah, bisakah kamu mencoba aku? Mata Huang Yuanlong memandang Huang Doj dengan mendesak. Huang Daoqi mengerutkan kening, apakah kamu benar-benar sangat tergila-gila? Kaisar Yuanlong berkata, ketika saya pertama kali melihatnya, saya sangat tersentuh olehnya. Sebenarnya, Anda juga tahu bahwa saya memiliki banyak pasangan, tetapi saya tidak pernah menikah. Itu karena tidak ada jiwa yang dapat membuat saya terkesan. Ketika saya pertama kali melihatnya pada hari itu, saya merasa seperti menemukannya. Saya menemukan jodoh seumur hidup, terutama ketika dia melebarkan sayapnya dan berubah menjadi naga emas. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Itu membuat saya merasa seperti terjebak. Ayah, jika saya bisa berhasil, itu hal yang baik untuk keluarga juga. Anda juga mengatakan bahwa dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang ksatria naga. Jika aku benar-benar bisa membiarkannya menikahiku, di masa depan, itu setara dengan mengikat ksatria naga ini. Belum lagi Xiu,
Xiu Xiu adalah satu-satunya naga, itu dapat dianggap sebagai satu. Kita dapat dikatakan dua burung dengan satu batu. Adapun pernikahan, saya pikir ada masalah. Anda harus dapat melihat bahwa pentingnya ksatria dinosaurus Meksiko untuknya mungkin tidak memungkinkan dia untuk menikah dengan ksatria naga lainnya di masa depan. Petik 2. Bab 1087, Upaya yang Gagal. Mata Kaisar Doj menyipit, menatap putranya yang bersemangat. Setelah beberapa lama, dia menghela napas pelan dan berkata, kamu tidak bisa memaksakannya, ikuti trennya. Jika kamu benar-benar memiliki kesempatan, itu bukan hal yang buruk. Tapi premisnya adalah, jangan ganggu mereka. Budidaya ksatria dinosaurus tinta juga bertanya kepada saya tentang status kultivasi mereka kemarin. Saat ini, itu sesuai dengan harapan. Efek buah roh naga pada Xiu Xiu jelas, tetapi efek pada biru lebih buruk. Satu langkah lebih dekat buktikan kekuatan garis keturunan biru. Petik 2. Kalau begitu kamu akan memberiku kesempatan. Mata Huang Yuanlang menjadi lebih cerah. Kaisar Doj meliriknya dan memarahi. Hal-hal yang tidak membuat perbedaan. Untuk balap naga, terserah Anda untuk memimpin tim. Ya, terima kasih ayah. Kaisar Yuanlang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Kamu harus berpartisipasi dalam perlombaan Tanglong sendiri. Kali ini, kami akan berpartisipasi di kota Honglong dengan kalian bertiga. Tapi kamu ingin membiarkan Lan melihatmu. Jika penampilanmu sendiri terlalu buruk, kamu harus tahu apa yang akan terjadi. Waktu tidak. Lebih lagi, kamu sebaiknya bekerja keras sebelum pergi. Jika kamu juga bisa mencapai final, aku memperkirakan peluangmu akan lebih besar, Huang Doj berkata dengan suara yang dalam. Aku mengerti. Huang Yuanlang tampak seperti dia sangat ingin mencoba. Ayah, kebetulan Xiu Xiu juga keluar dari Longley Hall. Lalu aku akan pergi ke Longley Hall untuk berlatih sekarang. Pergilah. Menyaksikan putranya dengan gembira pergi, Huang Doj menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan, dia bisa memahami keinginan anaknya akan warna biru itu. Apakah itu penampilan atau kemampuan, Lan adalah pilihan terbaik. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengungguli di kota Honglong. Selain itu, Lan terlihat berbeda dari Xiu Xiu. Sebagai perbandingan, Xiu Xiu terasa lebih sederhana, dan Lan lebih terkendali. Ksatria dinosaurus Meksiko sangat memujinya hari itu. Dia tidak menunjukkan banyak, dan emosinya tidak pernah menunjukkan apa-apa. Akan menjadi hal yang baik jika dia bisa menjadi ibu utama kota Hongleong dan membantu Kaisar Yuanlong di masa depan. Apalagi jika dia bisa menjadi ksatria naga, itu akan lebih sempurna. Dia awalnya adalah putri Xiu Xiu, pertama-tama, ketika dia bisa menjadi ksatria naga di masa depan, dia bisa mendekati ksatria naga lainnya dengan imbalan lebih banyak dukungan untuk kota Honglong. Itu karena Kaisar Doj percaya bahwa bakat Xiu Xiu baik, tetapi dia bukan suku Tianlong. Bahkan jika Anda menjadi seorang ksatria naga, kekuatan Anda akan terbatas pada kisaran tertentu, dan itu pasti eksistensi peringkat rendah. Tapi warna biru berbeda, bahkan para ksatria dinosaurus mengenalinya begitu banyak, apalagi fakta bahwa hanya saudaranya yang ada di antara ksatria naga. Saudara Luolan, ksatria dinosaurus dari dinosaurus, ada di atas 10.000 orang di bawah satu naga. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya bakat Lan. Di masa depan, jika dia bisa masuk 10 besar Dragon Knight, artinya sangat berbeda, dan potensinya bahkan dapat mencapai posisi yang lebih tinggi. Pada saat itu, Hongleong City secara alami akan bangkit. Karena itu, jika dia bisa menjadi menantu perempuannya, itu juga situasi yang sangat baik. Malam tiba, di luar Hongleong City. Qianlei duduk bersila di tanah, di sampingnya, itu adalah Lan Xuanyu dan Lan Mengqin. Pada saat ini, di mana dia berada, ada pohon yang menjulang tinggi ditransformasikan oleh pohon tua. Napas kehidupan di sekitarnya tampaknya berpusat pada pohon tua, berkumpul di sini, membuat napas energi kehidupan sangat kaya. Mulai, kata Lan Xuanyu kepada Qianlei. Lan Mengqin yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menjadi gugup. Bai Xiu Xiu tinggal di kediaman, dan yang lainnya sibuk. Lan Mengqin dan Lan Xuanyu mengikuti. Lan Xuanyu bertanggung jawab atas bimbingan, dan Lan Mengqin bertanggung jawab atas penyelamatan kapan saja. Mereka sudah menjelaskan kepada Sulau situasi spesifik. Sulau tidak memberikan saran, dia hanya menyatakan dukungan penuhnya. Oke, Qianlei mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya tiba-tiba berkilau dengan emas. Saat berikutnya, tubuhnya yang duduk di tanah mulai membengkak.
Itu langsung berubah menjadi tubuh emas. Pada saat ini, emas yang telah dilelehkan tingginya lebih dari 12 meter, bahkan duduk di sana, sangat megah seperti bukit. Rambut keemasan yang indah juga bersinar di malam hari, dan serta fluktuasi darah yang kuat dan tak tertandingi membuat udara di sekitarnya sedikit panas. Mata Qianlei sedikit memerah, menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, jagalah pikiranmu. Ketika aku merasa pikiranmu tidak stabil, aku akan menembak. Tapi tetap harus mengandalkan dirimu sendiri. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa benar-benar mengendalikan kekuatan Bimon Emas. Ya, bos. Qianlei di negara bagian emas Bimeng berjanji dengan marah. Mulailah. Qianlei menarik napas dalam-dalam, dan napas seluruh orang mulai berubah. Dalam keadaan emasnya, kekuatan darah dan kekuatan jiwanya terintegrasi. Dengan demikian meletus kekuatan tempur paling kuat. Pada saat ini, di bawah kendalinya yang disengaja, kekuatan garis keturunan perlahan-lahan menyala. Tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusat, api emas tiba-tiba muncul. Napas emas Bimang juga tiba-tiba meningkat seperti kelipatan geometris. Ning Sen memperbaiki tubuh. Lan Xuanyu mendengus. Pada saat yang sama, rimpang tebal dibor dari tanah dan melilit Qianlei, menyuntikkan energi kehidupan yang kaya ke tubuhnya. Tubuh Qianlei mulai bergetar, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan pembuluh darah yang terbakar untuk berlatih tubuh sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Lan Xuanyu. Cahaya keemasan yang memancar darinya mulai berubah, dan perubahan ini sangat jelas, tiba-tiba cerah dan gelap. Dapat dilihat bahwa lengan kanannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tujuan utama latihan tubuh adalah lengan kanan. Lengan kanan membengkak dan nyala api keemasan menyilaukan. Namun, ekspresi di wajah Qianlei mulai menjadi lebih dan lebih kejam, tampaknya menahan rasa sakit yang hebat. Setelah beberapa saat, wajah Lan Xuanyu sedikit berubah, tiba-tiba bangkit, melompat ke atas kepala Qianlei, telapak tangan jatuh di bahunya. Puff, terdengar pelan. Api emas padam. Lan Xuanyu ditekan secara paksa dengan darah naga emasnya. Tubuh besar Qianlei bergetar hebat. Pada saat berikutnya, lengan kanannya sudah melunak, dan mulut darah merah keemasan menyembur keluar dari mulutnya. Lan mungkin tidak berani untuk acuh tak acuh, suara piano merdu terdengar, dan sepotong hijau besar mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang deras, menyehatkan tubuhnya. Lan Xuanyu jatuh dari udara tipis, mengerutkan kening, tidak. Ya, ada yang salah selama proses kultivasi tadi. Dia telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan perubahan fisik Qianlei. Dia menemukan bahwa ketika Qianlei mencoba untuk menghaluskan tubuhnya dengan kekuatan pembakaran garis keturunan, energi kehidupan yang mengalir dari luar menambah tubuhnya, dan hanya garis darah yang dia bakar ditambahkan. Dengan kata lain, itu bisa membuatnya terbakar lebih lama. Itu gagal menambah lengan kanannya yang disempurnakan oleh api. Meridian lengan kanan rusak parah dalam satu pukulan. Pada saat itu, Qianlei pasti bisa menggunakan lengan kanannya untuk meledak lebih dari biasanya. Namun nyatanya itu tidak membuat lengan kanan lebih kuat dari luar ke dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya, tubuh emas Qianlei sangat tangguh, meskipun terluka, tidak melukai akarnya. Di bawah perawatan Lan Mengqin, secara bertahap kembali normal. Tetapi ketika dia kembali ke bentuk manusia, wajahnya masih pucat. Lan Xuanyu menatap Qianlei, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Qianlei berkata dengan senyum pahit, itu menyakitkan bos terlalu banyak. Itu adalah rasa sakit yang merobek hati dan paru-paru. Tampaknya membakar tidak hanya kekuatan garis keturunan, tetapi bahkan jiwa. Vitalitas yang dilewatkan oleh Sulao dapat membuat saya tetap aktif, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh pembakaran dan trauma yang disebabkan oleh pembakaran lengan kanan tidak dapat dikompensasi. Terasa sangat berbeda dari apa yang Anda katakan tentang Long Li. Ketika Lan Xuanyu mempraktikkan kekuatan naga, tubuhnya marah karena kekuatan pembakaran yang dibawa oleh buah jiwa naga. Tubuh akan dipelihara secara halus, meskipun itu juga sangat menyakitkan. Tetapi dalam proses pemurnian, Anda dapat dengan jelas merasakan koeksistensi dari kehancuran dan penciptaan. Ada perasaan putus dan berdiri. Bab 1088, Solusi. Metode pemurnian garis keturunan tidak diragukan lagi merupakan metode budidaya yang sangat sombong. Lan Xuanyu tidak memiliki masalah dengan itu, tetapi ketika Qianlei berlatih dengan cara ini, masalah terbesar adalah bahwa itu benar-benar dihancurkan, dan tidak ada jawaban. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh garis keturunan.
Apa yang bisa ditambahkan oleh energi kehidupan secara komprehensif. Dalam arti, vitalitas itu maha kuasa. Namun, kekuatan garis keturunan tidak hanya membutuhkan vitalitas, tetapi juga suplementasi garis keturunan. Dan, kultivasi Anda metode ini harus secara khusus ditujukan pada pemilik Dragon Bloodline, yang mungkin tidak bekerja untuk keturunan-keturunan lain. Suara Su Lao terdengar. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, aku memikirkan ini di awal. Kalau tidak, Dragon Star tidak akan menjadi satu-satunya keluarga naga yang dapat mempraktikkan metode pelatihan kekuatan naga ini. Keuntungan terbesar dari aula kekuatan naga adalah untuk menambah kekuatan naga. Eksperimen hari ini tidak sia-sia, setidaknya beritahu kami efek keluarga non-naga dalam pemurnian tenaga naga. Faktanya, metode keseluruhan tidak ada masalah, masalahnya adalah bahwa pria gendut itu tidak memiliki tambahan kekuatan darah. Tetapi jika itu ada dalam kekuatan naga di aula, dia langsung mengisi ulang Dragon Power, dan pembuluh darahnya akan mengusir dan tidak bisa menyatu. Tapi jika aku bisa mengubah kekuatan pembuluh darah sampai batas tertentu, dan mengubah kekuatan darah naga menjadi kekuatan darah Qianlei, itu setara dengan menambah bisakah garis keturunan emas bimennya membantunya melakukan pelatihan kekuatan naga. Atau apakah itu pelatihan kekuatan bimon emas? Petik 2. Pohon itu membeku untuk beberapa saat, dan berkata, secara teori layak. Tapi dari mana kekuatan garis keturunan ini berasal? Bagaimana bisa diubah menjadi kekuatan garis keturunan emas? Lan Xuanyu berkata, mungkin, aku punya cara. Dia sudah menebak sebelum percobaan hari ini, dan efeknya tidak akan terlalu baik. Sulit untuk berhasil pada satu waktu. Tapi dia juga memikirkan kemungkinan. Sambil berbicara, dia melihat tangan kanannya. Di ibu jari tangan kanan, cincin biru gelap bersinar. Bagaimana? Qianlei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu berkata, saya belum yakin, tetapi Anda bisa mencobanya. Ayo, mari kita kembali dulu. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, Bai Xiuxiu masih terjaga, menunggu mereka kembali. Tang Yuge dan Yuan Enhui juga ada di sana. Apa situasinya? Yuan Enhui bertanya dengan sedikit bersemangat. Lan Xuanyu berkata, ini mirip dengan imajinasi, karena kurangnya suplemen energi darah, jadi dalam proses pemurnian, hanya penghancuran, tetapi tidak ada ciptaan. Jadi efeknya tidak baik, tapi saya punya ide, saya pikir kita bisa mencoba peluang keberhasilan akan lebih besar. Petik 2. Selama upaya pria gendut ini untuk berlatih, aku telah mengamati dampak dari darahnya yang membakar pada tubuhnya. Dan nafas emas daripada darah. Untuk membuat pemurniannya berhasil, maka kamu harus memiliki energi darah yang sama tambahan. Ini adalah cara yang sama dengan pemurnian kekuatan naga. Dalam dirinya, itu menjadi tubuh pemurnian bimon emas. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memberinya kekuatan darah bimon emas. Petik 2. Kami tidak punya tempat untuk menemukan emas, tetapi Abao dapat mensimulasikan darah emas dengan memahami energi darahnya. Ini seperti mengubah kami menjadi berbagai bentuk. Ini adalah jenis lain dari kemampuan, konversi energi. Namun, semakin tinggi tingkat energi yang disimulasikan, semakin besar konsumsinya. Jika Anda ingin mensimulasikan kekuatan garis darah, dasar pertama yang digunakan adalah kekuatan garis darah. Petik 2. Tang Yuge berkata, apakah maksud Anda, setelah mengambil darah dari kita semua, setelah transformasi binatang pemburu harta karun, dapatkah Anda berhasil berlatih untuknya? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Jika kekuatan garis keturunan ditarik, itu adalah kerugian langsung bagi kita. Itu bukan tugas yang mudah untuk pulih. Bukankah itu seperti minum sariawan untuk memuaskan dahaga Anda? Apakah Anda mendapatkan semangka? Namun, kekuatan garis keturunan tidak hanya untuk kita. Di bintang naga, energi garis keturunan terkuat adalah keluarga naga. Jika kita dapat mengekstraksi kekuatan darah keluarga naga, dan kemudian memberikannya kepada pria gemuk melalui transformasi Abao, bantu dia untuk menyelesaikan tubuh pemurnian bimon emas. Jika ada padamu, itu adalah tubuh pemurnian unicorn 5 elemen, dan pada Hui, itu adalah tubuh pemurnian darah naga elf. Itu bahkan akan lebih baik daripada tubuh pemurnian kekuatan naga. Karena kekuatan Dragon Force di Dragon Force Hall, kekuatannya terbatas. Petik 2. Ketika semua orang mendengarnya mengatakan ini, matanya tiba-tiba berubah, dan Bai Xiuxiu kehilangan suaranya. Apa maksudmu? Berburu naga. Lan Xuanyu tersenyum sedikit dan mengangguk.
Senjata naga emas yang diberikan kepadaku oleh Paman Le dan celah langitku memiliki karakteristik, yaitu tertelan. Energi dari menelan dapat langsung diserap olehku. Atau dibuang. Pistol naga emas yang ditransformasi hanya bisa menjadi vitalitas. Yaitu, energi kehidupan pihak lain ditelan untuk penggunaanku sebagai pelengkap diriku. Semakin kuat perang Vietnam, Visura Sein Surga menyerap semua kecuali itu. Ia dapat melahap segalanya dan mengubahnya menjadi kekuatan serangnya sendiri. Ini adalah perbedaan antara itu dan tombak naga emas. Menurut Paman Le, hari ini Sein Abyssal Halberd adalah penguasa pesawat Abyssal. Senjata dari Abyssal Sein ini adalah artefak super yang tidak kalah dengan Trisula Poseidon. Di bawah bimbingannya, saya sekarang tahu metode aplikasi sebenarnya dari Visura Langit. Jadi, kita dapat mencoba melewati celah langit setelah perburuan naga keluarkan energi naga. Ambil kekuatan pembuluh darah, dan biarkan Abao berubah menjadi kekuatan pembuluh darah yang cocok untuk Anda masing-masing, lalu gunakan kekuatan pembuluh darah ini untuk membuat Anda menyelesaikan latihan tubuh. Dengan cara ini, pembuluh darah metode latihan tubuh kemungkinan akan berhasil pada Anda masing-masing. Petik 2. Perlombaan naga di bintang naga ini adalah semua pseudo naga yang muncul selama periode transformasi naga, tetapi kekuatan garis keturunan juga cukup lemah. Meningkatkan kekuatan garis keturunan bahkan akan membuatmu maju lebih cepat daripada meningkatkan kekuatan jiwamu. Bisa dikatakan, Anda masing-masing dapat berlatih dengan cara seorang ksatria naga. Petik 2. Semua orang memandang Lan Xuanyu, dan untuk sementara waktu mereka tidak pulih. Atau Qian Lei memecahkan kedamaian, bos, Anda juga berani memikirkannya. Sebelum Anda mengatakan bahwa ketika Anda mencoba membakar darah untuk menghaluskan tubuh, saya sebenarnya berpikir itu tidak dapat diandalkan. Tetapi saya ingin mencobanya untuk mendukung Anda. Sekarang mendengarkan Anda mengatakan itu, saya pikir itu benar-benar layak. Berburu naga masih baik-baik saja. Berapa lama otak Anda? Petik 2. Lan Xuanyu terbatuk, metode ini hanya dapat digunakan pada Dragon Star. Karena di sini, kita semua adalah musuh. Faktanya, pada bintang ibu kita, jiwa guru kita telah melakukan ini. Hunting Soul Beast, memperoleh cincin jiwa tidak berbeda dengan metode saya. Itu hanya untuk jiwa binatang pada waktu itu. Namun, dengan cara ini, saya berharap bahwa semua orang akan merahasiakannya dan hanya membatasi ke 33 hari kita. Di masa depan, jika kita benar-benar bisa menempati naga, dengan cara ini aku tidak ingin menyebarkannya, agar tidak menciptakan banyak pembunuhan yang tidak perlu. Petik 2. Tidak, tanpa ini, metode ini tidak dapat digunakan sama sekali. Ini membutuhkan Tiansheng Visures dan Abao untuk menjadi sukses, kata Bai Xiuxiu. Lalu kapan kita mulai mencoba? Yuan Enhui sudah bersemangat untuk mencoba. Lan Xuanyu berkata, jangan terburu-buru, kita harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka semua tinggal di kediaman untuk berlatih, dan pihak kerajaan tidak pernah terganggu. Tetapi semua jenis makanan langka dan obat-obatan bergizi terus dikirim. Disediakan untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sebagai sumber daya budidaya. 3 hari kemudian, malam tiba. Lampu perak menyala, dan 6 sosok muncul di sebuah rumah yang tenang di pinggiran kota Honglong. Itu adalah Lan Xuanyu 6 orang. Rumah ini awalnya digunakan oleh Lan Xuanyu untuk membiarkan Qian Lei membelinya sebagai tempat tinggal sementara. Ini juga merupakan titik transit. Lan Xuanyu memandangi pola sihir perak di tanah dan berkata, transmisi jarak pendek sangat halus, tidak masalah. Selanjutnya kita coba transmisi jarak jauh. Bab 1089, Perburuan Naga. Saat dia berkata, dia membawa rekannya ke ruang tamu di sebelah, dengan pola sihir yang lebih besar. Lingkaran-lingkaran oranye bangkit dari kaki Lan Xuanyu, dan cahaya dari 6 lingkaran cincin jiwa oranye membuat seluruh ruangan menyilaukan. Lingkaran oranye yang diatur di tempat terakhir bersinar terang. Dalam sekejap, sisik perak pada tubuh Lan Xuanyu bergegas keluar, dan kecemerlangan perak yang brilian berubah menjadi lingkaran cahaya, yang mencakup ke-6 orang. Lampu perak menyala dan 6 menghilang dari udara tipis. Ketika mereka muncul lagi, itu sudah di atas bukit di pinggiran kota. Kebiasaan malam hari, dengan suasana yang menyegarkan dan nyaman. Energi kehidupan yang kaya memberi perasaan tubuh yang tidak terhalang. Lan Xuanyu melihat pada sistem penentuan posisi yang dibeli di Tianlongxing, dan memberikan acungan jempol kepada semua orang. Kontrol elemen ruang pada tingkat binatang buas sangat kuat.
Qian Lei dengan tulus memuji. Yuan Enhui menggosok tangannya, aku sudah lama tidak bertarung, tanganku menggelitik. Lan Xuanyu tersenyum sedikit, operasi berburu naga secara resmi dimulai. Tempat di mana mereka berada saat ini sudah jauh dari kota Fenglong, tetapi di pinggiran kota dekat kota Xiaoyun, kota terdekat dengan kota Fenglong. Karena yang disebut kelinci tidak memakan rumput tepi sarang, Lan Xuanyu tidak berniat menembak di kota Fenglong sejak awal. Lagi pula, keluarga naga adalah yang paling penting bagi bintang naga, setiap keluarga naga disunting. Setelah klan naga menghilang, lokasi pasti akan diselidiki. Bahkan jika mereka tidak dapat meninggalkan jejak yang tersisa, hilangnya suku naga masih akan menarik perhatian. Oleh karena itu, kota Xiaoyun adalah pemberhentian pertama. Kamu di sini untuk bersiap, aku akan memancing musuh. Kata Lan Xuanyu kepada 5, saat berikutnya, kapal perang Cui Mo telah dibebaskan olehnya. Cahaya biru menyala, Lan Xuanyu telah menghilang ke dalam kapal perang Cui Mo dan menghilang. Biguang melonjak ke langit, tetapi menghilang dari udara tipis selama penerbangan, dan bahkan napas Lan Xuanyu menghilang dalam sekejap mata. Qian Lei melihat ke arah menghilangnya Lan Xuanyu dan berkata, ada kapal perang iblis-iblis, dan ada elemen ruang untuk dikendalikan. Bos benar-benar mendapatkan semakin banyak hantu sekarang. Jangan bicara omong kosong, bersiaplah dengan cepat, Lan mungkin menepuknya. Kapal perang Cui Mo terbang sangat cepat, dan di bawah kendali Lan Xuanyu, kecepatannya bisa berubah-ubah. Jauh, dia telah melihat kota besar. Kota Xiaoyun lebih besar dari kota Honglong. Seperti yang dikatakan Kaisar Doge, Hongleong City memang relatif paling lemah dari 16 kota besar. Di bawah ilusi binatang pemburu harta karun, dia benar-benar tersembunyi di udara, mengurangi kecepatan terbangnya ke kisaran kota Xiaoyun. Di malam hari, kota Xiaoyun sangat ramai, dan semua balapan dari Ryoma Galaksi dapat dilihat di jalanan. Namun, Lan Xuanyu menemukan bahwa sejak terakhir kali klan Yukong datang membuat masalah, dia belum pernah melihat orang-orang klan Yukong di kota Fenglong. Di sisi kota Xiaoyun, tidak ada klan Yukong juga muncul. Setelah mencari sebentar, Lan Xuanyu menemukan target yang cocok. Di jalan Xiaoyun City, seekor naga gemuk sedang melangkah maju. Namun, tubuhnya sedikit bergoyang. Ada juga bau aneh di tubuhnya. Sudah lama sejak saya tiba di Dragon Star, untuk rasa ini, Lan Xuanyu tahu asal-usulnya. Itu adalah minuman psikedelik. Harganya sangat mahal, setelah mengkonsumsinya, akan ada ilusi, dan Anda akan merasa senang dengan ilusi tersebut. Ini adalah minuman yang disukai keluarga naga dan digunakan untuk mengambilnya saat bersantai. Namun setelah meminumnya, indera akan menjadi tumpul. Dari resmi Dragon Star, minuman ini dilarang. Namun pada kenyataannya, mereka dijual di sisi terang kota-kota besar. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh suku naga. Naga di depannya berjarak 15 meter, tetapi sayap belakangnya sedikit kecil. Aku ingin tahu apakah dia bisa terbang. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik abu-abu besi, dan tidak ada sisik di perut bagian bawah. Perut yang gemuk harus berada di tanah saat berjalan. Matanya agak longgar, jelas dipengaruhi oleh minuman psikedelik. Tidak diragukan lagi, ini adalah naga bawahan. Tentu saja semuanya dari gampang susah. Naga yang lebih rendah di depannya tidak diragukan lagi cocok. Menilai dari nafas energinya, meskipun ras naga yang lebih rendah sudah dewasa, itu setara dengan fluktuasi energi tingkat kiri dan kanan dari Eight Ring Contra. Apa kemampuannya tidak jelas. Lan Xuanyu terbang perlahan di atasnya, dan kapal perang Cui Mo diam-diam disingkirkan, dan kemampuan ilusi pemburu harta karun berubah. Pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi klan naga tanpa sisik di perut bagian bawah dan jatuh dari udara tipis. Titik pendaratan tidak jauh dari naga berikutnya. Klan naga yang lebih rendah berjalan maju dengan langkah besar, bayangan hitam di depan melintas, dan klan naga yang lebih rendah dengan sosok yang lebih kecil jatuh. Ketika jatuh, sayapnya menyapu kepalanya, dan itu terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Bajingan, tidakkah kamu memiliki mata yang panjang? Klan naga bawahan yang mengutip minuman psikedelik tiba-tiba menjadi sangat marah. Ini benar bahkan jika pihak lain adalah ras naga yang sama seperti dirimu. Lan Xuanyu berbalik dan meliriknya, suaranya yang menghina keluar dari longkok, apakah kamu akan terbang? Orang bodoh yang tidak bisa terbang juga memenuhi syarat untuk mengambil jalan. Siapa bilang kamu tidak bisa terbang? Klan naga berikutnya bahkan lebih marah, seperti disentuh pada sisik,
dan sayap di belakang mereka terbang terbuka. Belum lagi, sayapnya sedikit terlipat, dan ketika mereka direntangkan, mereka terlihat lebih besar dari aslinya. Katakan, sepertinya kamu gemuk. Sayang sekali pada naga kami. Apakah kamu mencari untuk dipukuli? Klan naga yang lebih rendah melangkah maju tiba-tiba, menundukkan kepalanya seperti Lan Xuanyu memukulnya. Lan Xuanyu pura-pura menentang, tetapi tiba-tiba berbalik ke samping, menggunakan reaksi tidak responsif pihak lain, mengepakkan sayapnya di kepalanya. Tiba-tiba, klan naga yang lebih rendah bergegas keluar dari samping dan jatuh langsung ke tanah. Terlalu malas untuk merawatmu. Jika jalan tidak diizinkan untuk bertarung, kalahkan kamu hari ini, kata Lan Xuanyu dengan jijik, mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. Naga Sudo naga dari klan naga ini selalu merajalela pada bintang naga, dan mereka tidak bangga menjadi bangga. Dapat dilihat dari pengamatan Lan Xuanyu bahwa, pada kenyataannya, ras lain membenci ras naga selain kagum. Inilah yang terjadi pada saat ini, di kedua sisi jalan, melihat perselisihan tiba-tiba antara dua naga yang lebih rendah, semua ras lain tampak seperti pertunjukan yang bagus, dan tidak ada yang datang untuk membujuk mereka. Bahkan, menurut aturan Dragon Star, hanya Dragon Clan yang bisa menangani pertempuran Dragon Clan. Lan Xuanyu merentangkan sayapnya dan klan naga berikutnya sudah meledak. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan di jalan, jadi dia hanya ingin memamerkan Lan Xuanyu sekarang, tapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menembaknya langsung. Pompa itu ke tanah. Melihat bahwa pihak lain akan berlari, bagaimana dia mau bekerja, mengepakkan sayapnya dua kali, dan membuat dua langkah untuk berlari, kemudian mengejar ke Lan Xuanyu, dan seekor naga yang marah berteriak di mulutnya. Lan Xuanyu menemukan bahwa orang ini memang bisa terbang, tetapi kecepatan penerbangan ini agak tidak nyaman. Ini memalukan bagi naga. Diperkirakan bahwa yang ini di antara klan naga yang lebih rendah sangat miskin. Perut besar yang berat itu terbang terus-menerus. Lan Xuanyu meliriknya dengan jijik, aku hanya ingin menyusulmu. Dia sedikit meningkatkan kecepatan dan mengejar arah kedatangannya. Tidak ada yang bertanggung jawab atas perselisihan mereka. Naga berperang dan ras terkuat. Ada terlalu banyak hak istimewa di Dragon Star. Selama itu bukan perjuangan hidup dan mati, secara umum, bahkan naga sendiri tidak peduli, dan hanya akan membiarkan diri mereka pergi. Di bawah pengaruh minuman psikedelik, klan naga yang lebih rendah telah mencapai puncak kemarahannya pada saat ini, dan lingkaran abu-abu besi terpancar dari tubuhnya. Pada sepasang sayap naga, sisik besar tumbuh, dan dalam beberapa saat, sayap naga mulai tumbuh lebih besar, mengepak di udara, mendorong aliran udara yang lebih kuat, dan kecepatannya juga meningkat banyak, langsung ke Lan Xuanyu pengejaran. Bab 1090, Memburu. Ini, apakah elemen-elemen logam mengendalikan? Lan Xuanyu menemukan bahwa sisik yang tumbuh di sayap naga berikutnya terbuat dari unsur logam dan melekat pada kedua sisi sayapnya untuk membuatnya lebih besar. Lan Xuanyu juga berakselerasi, dan satu demi satu, dengan cepat terbang keluar dari jangkauan kota Xiaoyun dan terbang ke pinggiran kota. Keluar dari kota Xiaoyun, Lan Xuanyu sengaja mulai mengurangi kecepatan, sehingga pihak lain mengejar lebih dekat. Perlombaan naga yang lebih rendah juga tampaknya mengejar, tiba-tiba melaju lagi, mengepakkan sayapnya, dan banyak unsur logam di sekitar udara mulai mengembun, menyebabkan tubuhnya terus tumbuh lebih besar, dan kemudian langsung menuju ke Lan Xuanyu. Bayangan di bagian atas kepala membesar, dan sayap Lan Xuanyu menyatu, tampaknya sedikit panik. Jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Klan naga berikutnya saling memandang malu, dan langsung merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, dia langsung menuju Lan Xuanyu untuk menekan, sama seperti Gunung Tai. Pada saat ini, Lan Xuanyu berubah, tubuh hantu tiba-tiba bertemu, tubuh tiba-tiba menjadi lebih kecil, dipercepat, dan tenggelam ke hutan. Naga yang lebih rendah terkejut, dan kemampuan naga juga aneh, karena selama periode perubahan naga Sudo muncul dari ras yang berbeda, dan bahkan beberapa naga Sudo dengan kemampuan yang sama. Kemampuan mereka terkait dengan tubuh sebelum naga berubah. Apa kemampuan ini? Apakah tubuh menyusut? Pada saat ini, efek dari minuman psikedelik yang dia minum terus memudar, dan semua naga sangat cerdas, dan dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Sebarkan sayap Anda dan arahkan ke udara. Perlombaan naga tidak memiliki arti, lagi pula, itu adalah ras yang sama. Dengan mengerang, naga yang lebih rendah ini tidak bermaksud terbang ke bawah. Untungnya, jangan sampai aku melihatmu lagi.
Melontarkan kata-kata kasar, dia sudah siap untuk kembali. Bagaimanapun, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tahu betul bahwa bahkan di antara ras naga yang lebih rendah, dia adalah eksistensi yang lebih lemah. Negeri liar ini benar-benar dipukuli, tetapi itu sepadan dengan kerugiannya. Tetapi pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari udara. Sebelum dia bisa bereaksi, panah telah tiba di depannya. Panah itu tampaknya muncul dari udara tipis, dan dia tidak diberi kesempatan untuk menghindar. Panah, letusan, langsung dimasukkan ke sayap kirinya, dan segera, rasa kelumpuhan yang kuat menyebar seketika, membuatnya kaget, dan tubuh yang berat itu jatuh tak terkendali. Terburu-buru untuk mengendalikan sayap dan mengalahkan dengan putus asa, ingin mengendalikan tubuhnya. Tetapi saya ingin mengontrol betapa mudahnya itu. Dia baru saja menggunakan elemen logam di seluruh tubuhnya sekarang, dan dia telah mencapai tingkat serangan dan pertahanan terkuat. Tetapi juga membiarkan berat badannya mencapai kondisi terbaik. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyatukan sayapnya, menutupi tubuhnya, dan pada saat yang sama unsur-unsur logam dipromosikan lagi. Dia masih sangat percaya diri dalam pembelaannya, bahkan jika dia jatuh dari ketinggian ini, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Lagi pula, ada pohon di bawah ini. Klan naga berikutnya jatuh, dan ketika dia berada sekitar 30 meter dari tanah, sesosok tiba-tiba naik ke langit. Gambar ini tampak sedikit ilusi, tapi itu sangat besar. Keluarga naga yang lebih rendah hanya merasa bahwa sepasang lengan kokoh tiba-tiba melilit lehernya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang berat tiba-tiba diangkat di luar kendali, dan dia jatuh ke tanah dengan bantuan jatuh. Boom, tanah itu menabrak lubang yang dalam. Klan naga berikutnya tertegun dan jatuh, seolah-olah bahkan jiwa akan diusir. Saat berikutnya, dia tenggelam, dan sesosok jatuh di punggungnya. Perasaan bahaya yang menyeramkan tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, dia adalah keluarga naga, dan kekuatannya sendiri lemah, itu juga di keluarga naga. Tubuh meringkuk tanpa ragu-ragu, semua sisik di tubuh meroket, melindungi tubuh seperti perisai. Kemampuannya yang paling kuat adalah pertahanan. Meskipun dia tidak tahu dari mana serangan itu berasal, ancaman maut itu terlalu jelas. Namun, pada saat sisik-sisiknya baru saja kental, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tampak mencair, dan semua unsur emas meninggalkannya. Segera setelah itu, cahaya biru gelap dan bayangan telah tenggelam ke leher belakangnya, baik sisik keras maupun kulit naga yang tangguh tidak memiliki efek defensif pada saat ini. Kekuatan menelan yang mengerikan langsung menyerang, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia sangat ingin berjuang. Namun kedua lengan kokoh di lehernya meledak ketakutan. Dan ada nafas yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Lan Xuanyu berdiri di belakang klan naga inferior, dan Tiansheng Visur Abis telah menusuk lehernya. Dalam sekejap, warna biru gelap Celestial Visur telah menjadi transparan, dan dapat dengan jelas terlihat bahwa lingkaran internal mengalir. Mungkin, kamu datang, kata Lan Xuanyu kepada Lan Mengkin tidak jauh. Oke, Lan Mengkin duduk bersila. Dia telah melihat keadaan Qianlei ketika dia berusaha untuk memperbaiki darahnya. Tanpa ragu menyulut bagian darah di tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki fisik tirani Qianlei, tetapi ada angsa Zamrud, ketahanannya adalah yang terkuat di antara semua orang. Dan bahkan jika ada bahaya, Swan Emerald dapat membantunya menghentikan kerugian tepat waktu. Api hijau muncul dari permukaan Lan Mengkin, dan nyala api itu mengalir. Dia pertama-tama memilih lengan kanan. Lengan kanannya menjadi transparan hampir seketika, dan dia bahkan bisa melihat bahwa ada api yang mengalir di lengan transparan itu. Abao, teriak Lan Xuanyu dengan suara berat. Binatang pemburu harta karun keluar dari dahi Lan Xuanyu. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba berubah menjadi biru tua, napas mengerikan keluar darinya. Pada saat ini, Fang tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam, melahap semua yang ada di sekitarnya, bahkan cahaya. Qianlei memeluk leher klan naga berikutnya dengan erat dan mencegahnya bergerak, oleh karena itu, yang paling dekat dengan Lan Xuanyu, dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya napas dari Lan Xuanyu. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, Lan Xuanyu memegang Tiansheng Visur Abis di tangan kanannya, dan menembak ke arah pemburu harta karun dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, aliran energi abu-abu langsung ke pemburu harta karun. Mata pemburu harta karun itu cerah, tangannya melingkar, dan siklon putih tiba-tiba muncul di depannya. Energi abu-abu hitam mengalir ke siklon dan terus-menerus menelannya.
keluarga naga rendah di kaki tubuh besar Lan Xuanyu mulai menyusut, dan perjuangannya menjadi semakin lemah. Mata pemburu harta karun tiba-tiba menyala, dan sepasang mata besar menatap Lan Mengkin, dua lampu biru melesat dari matanya dan jatuh pada Lan Mengkin. Lan Mengkin gemetar hebat saat ini karena membakar darah. Pakaian di lengan kanan telah terbakar sampai mati. Biguang membanjiri, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cahaya di lengan kanannya sedikit menyatu. Lan Mengkin hanya merasa ada semburan darah yang mengalir dalam darahnya, yang sama dengan energinya sendiri. Meridian, tulang, dan daging yang dihancurkan oleh pembakaran sedang diperbaiki dengan cepat. Curah hujan aneh yang dihasilkan oleh nyala api tampaknya bersirkulasi bolak-balik selama proses pembakaran dan perbaikan, dan rasa sakitnya berkurang dengan cepat. Meskipun rasa sakitnya masih parah, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya itu tidak tertahankan. Ya, Tang Yuge mengangguk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memberikan ibu jari dan terus melahap naga berikutnya. Meskipun kekuatan energi dari keluarga naga rendah sekitar 8 cincin, tetapi karena minuman psikedelik, ditambah dengan pertempuran jarang yang jelas, dalam pertempuran sebelumnya, mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Terlebih lagi, apa yang dia hadapi adalah Lan Xuanyu, yang sebanding dengan gelar Douluo. Atribut logam sepenuhnya menahan Tang Yuge-nya, serangan jarak jauh Yuan Hui Hui, dan Qian Lei yang kuat.